Kembali aktifnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak Minggu dini hari kemarin dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya Ahok dinilai harus diberhentikan sementara dari jabatannya menyusul kasus hukum dugaan penodaan agama yang ia hadapi saat ini. Sorotan serius pun datang dari sebagian kalangan di DPR RI. Fraksi Partai Gerindra mulai menggulirkan usul penggunaan hak angket. Ini dimaksudkan untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan pemerintah ketika mengaktifkan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Agas kita ingin menguji ya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang tidak memberhentikan Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur. Ada 3 nih frame-nya. Yang pertama dugaan pelanggaran terhadap 2 undang-undang sekaligus, Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Yang kedua juga ini juga tidak sejalan dengan jurisprudensi yang selama ini berlangsung terkait misalnya kasus-kasus pemberhentian gubernur, bahkan ada yang belum masuk pengadilan sudah diberhentikan. Lain halnya dengan pendapat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Saat menemui para aktivis hari ini, ia menilai sebaiknya DPR mengajukan hak interpelasi dibandingkan hak angket. Selain lebih cepat prosesnya, pengajuan hak interpelasi dinilai Fahri lebih tepat. Kemendagri saya kira interpelasi aja biar cepat. Gitu. Karena kalau interpelasi itu prosesnya relatif lebih cepat. Kita ingin mendengarkan jawaban resmi pemerintah. Ya kalau teman-teman menganggap bahwa nggak perlu karena ini sudah jelas pelanggarannya misalnya gitu ya silakan aja. Gitu. Tapi saya menganggap bahwa kalau ini diangket, ini akan menjalar gitu. Di sisi lain, Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA hari ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas status Basuki Cahayapurnama yang kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di saat yang sama kini Basuki Cahayapurnama masih berstatus terdakwa dan menjalani persidangan atas kasus dugaan penodaan agama. Ya, yang mendasarinya adalah bahwa menurut hemat kami sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa, kepala daerah itu harus diberhentikan sementara. Gitu. Sementara ini kan tidak. Jadi sikap itulah yang kita coba uji di pengadilan, apakah sudah benar atau tidak. Jika tadi berdasarkan pendapat individu, lalu bagaimana kata undang-undang? Ada sejumlah pasal yang mengatur pemberhentian kepala daerah yang tercantum di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada pasal 78 ayat 1 huruf F Undang-Undang ini, diatur bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah bisa diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela. Masih di Undang-Undang yang sama pasal 83 ayat 1 diatur terkait kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Lalu pada pasal 84 Undang-Undang Pemerintah Daerah juga disebutkan, Presiden atau Menteri dapat memberhentikan sementara kepala daerah jika tersangkut permasalahan dan masuk ke proses persidangan, selambat-lambatnya selama 30 hari terhitung sejak menerima salinan nomor perkara dari Pengadilan Negeri. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri menyatakan, status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama tak serta-merta menjadi dasar penonaktifan dirinya. Pada posisi Pak Ahok sebagai terdakwa, karena tidak ditahan dan ancaman hukumannya belum ada putusan dari jaksa pasti apakah menggunakan 4 atau 5 tahun, ya saya harus adil sebagaimana teman-teman pejabat yang lain yang kasusnya di bawah 5 tahun ya tidak, sepanjang tidak ditahan ya dia tetap menjabat. Kalau dia dituntut 5 tahun, kalaupun dia tidak menjabat, ya dia diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Itu aja. Sementara mantan hakim yang juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyatakan, pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak bisa dipakai untuk memberhentikan Ahok. Pasalnya Ahok kini harus tunduk pada KUH pidana yang menjeratnya.
lagi kan. Nih, perbuatan lainnya dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin kalau orang menafsirkan di pihak lain dengan sosiologis, wah dengan pernyataan Pak Ahok akan memecah belah bangsa. Sekali lagi, ini pidana ajas legalitas. Sering saya katakan dan saya senang dengan Kompas menggunakan kualifikasi penodaan agama. Apakah pertanyaannya, apakah kualifikasi pasal 156A atau 156 memecah belah atau tidak? Ini adanya di bab 5, judulnya ketertiban umum. Artinya nggak bisa. Jadi pasal 83 tidak terpenuhi untuk memenuhi pasal Pak Ahok diberhentikan sementara. Janganlah selalu dicari-cari. Kalimat jelas pasal 83 itu ya hanya 2 yang bisa memungkinkan orang bisa penafsiran. Saya juga maaf dengan segala hormat saya tidak sependapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan Dalam Negeri mengatakan berhentikan tuntut, bukan tuntutan. Didakwa ancamannya tadi. Jadi dengan selama dakwaannya kan ancaman dia kan paling lama 5 tahun, bukan paling singkat. Jadi ketika nanti jaksa menyampaikan tuntutan, nggak bisa Mendagri memberhentikan sementara. Jadi artinya Undang-Undang Pemda 83 tidak bisa dilakukan Pak Ahok. Pak Ahok sekarang tunduk terhadap 156 dan menentukan nanti salah atau tidaknya Pak Ahok adalah nanti hakim. Itu. Di sisi lain dalam perbincangan di program Kompas Petang, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Ahok seharusnya nonaktif. Di dalam pasal 83 ayat 1 disebutkan kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya. Dengan ancaman pidana 5 tahun itu diberhentikan sementara. Bukan ada kata dapat diberhentikan atau bisa diberhentikan, diberhentikan sementara. Kalau Basuki Cahayapurnama aktif kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye Ahok berakhir pada 11 Februari 2017. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Bu, itu tongsis siapa sih?